Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feren Sapteno. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, dengan NPM 12155201230039 dengan mata kuliah Jaringan Komputer. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan antara satu dan lainnya, menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi, program-program, penggunaan perangkat keras secara bersama, atau interkoneksi sejumlah komputer. Perangkat yang dimaksud pada definisi ini mencakup semua jenis perangkat komputer atau komputer desktop, komputer jinjing, smartphone, PC, tablet, dan perangkat penghubung atau router, switch, modem, dan hub. Selanjutnya, syarat sebuah jaringan komputer. Untuk dapat disebut sebagai sebuah jaringan komputer, terdapat 4 buah syarat yang harus dipenuhi. Keempat syarat tersebut yaitu: yang pertama, minimal terdapat 2 buah perangkat atau komputer yang terhubung. Hubungan ini dapat menggunakan sarana kabel maupun nirkabel. Yang kedua, terdapat pengguna di dalamnya yang berinteraksi dengan pengguna lainnya, maupun terhadap layanan dan penyedia layanan. Yang ketiga, terdapat data yang dipertukarkan di dalamnya. Dan yang keempat, terdapat pemakaian secara bersama-sama atau sharing terhadap hardware dan software. Yang ketiga, sifat-sifat dasar jaringan komputer. Sifat-sifat dasar dari sebuah jaringan. Yang pertama, scalability. Scalability memiliki arti kemampuan untuk dapat diskalakan. Ini berarti bahwa jaringan komputer dapat diskalakan, diukurkan, dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna jaringan komputer. Yang kedua, resource sharing. Diartikan sebagai berbagai sumber daya. Dalam hal ini berarti bahwa jaringan komputer dapat digunakan untuk saling berbagi dan memakai secara bersama-sama segala sumber daya yang ada. Yang ketiga, connectivity. Memiliki arti mudah terhubung dan dihubungkan. Hal ini berarti bahwa jaringan komputer memiliki sifat untuk mudah dihubungkan ke semua pengguna komputer, atau di dalam hal ini ke semua komputer dan perangkat. Yang keempat, reliability. Memiliki arti keandalan. Hal ini berarti bahwa jaringan komputer memiliki kemampuan untuk dapat diandalkan di dalam jaringan komputer. Keandalan di sini dapat diartikan bahwa paket data yang dikirimkan oleh pengirim akan sampai dengan baik di sisi penerima. Berikut jaringan komputer berdasarkan media transmisi. Berdasarkan media transmisi yang digunakan, jaringan komputer dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, jaringan komputer berkabel atau wired network, dan yang kedua, jaringan komputer tanpa kabel atau wireless network. Selanjutnya, jaringan komputer berdasarkan topologi. Definisi topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer merupakan teknologi yang mempelajari suatu teknik untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya, kemudian membentuk sebuah jaringan. Topologi jaringan komputer juga menjadi suatu metode untuk menghubungkan 2 komputer atau lebih dengan menggunakan kabel UTP, fiber optik, maupun tanpa kabel atau nirkabel sebagai media transmisi. Materi selanjutnya macam-macam topologi pada komputer. Yang pertama, ada topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang menggunakan sebuah jalur koneksi yang kemudian digunakan secara bersama-sama oleh beberapa buah komputer dan perangkat jaringan komputer terhubung lainnya. Selanjutnya, kelebihan topologi bus sebagai berikut. Yang pertama, topologi bus sangat sederhana dan mudah untuk diimplementasikan tanpa memerlukan pengetahuan teknis yang dalam terhadap jaringan komputer. Yang kedua, topologi bus memerlukan biaya yang relatif lebih sedikit dan dapat digunakan untuk kebutuhan jaringan komputer dalam jangka waktu pendek. Berikut beberapa kekurangan pada topologi bus tersebut antara lain. Yang pertama, topologi bus tidak andal untuk jaringan berkecepatan tinggi. Hal ini disebabkan karena topologi bus belum mampu
menangani masalah-masalah yang disebabkan oleh beban trafik pada jaringan komputer. Yang kedua, apabila salah satu komputer mengalami gangguan, maka komputer lain dan jaringan komputer tersebut secara umum mengalami gangguan juga. Yang kedua, topologi star. Topologi star adalah topologi di dalam jaringan komputer di mana terdapat sebuah komputer ataupun perangkat jaringan komputer berupa hub atau switch yang menjadi pusat dari semua komputer yang terhubung ke dalamnya. Kelebihan topologi star sebagai berikut. Yang pertama, topologi star lebih andal di dalam jaringan, di mana kemungkinan untuk terjadinya tabrakan paket data atau collision kecil atau tidak ada sama sekali. Yang kedua, topologi star mudah diimplementasikan, cukup dengan hanya menghubungkan komputer ke komputer server atau termaksud juga pada switch atau hub jika di dalam bentuk perangkat penghubung jaringan. Kekurangan topologi star sebagai berikut. Yang pertama, karena sangat bergantung kepada komputer pusat atau server maupun hub atau switch jika berupa perangkat penghubung, maka beban trafik dan kinerja dari komputer pusat atau hub maupun switch pada topologi star akan makin besar juga. Yang kedua, pada topologi star, biaya jauh lebih besar mengingat diperlukan kabel jaringan yang jauh lebih banyak. Yang ketiga, topologi peer-to-peer. Terkait dengan topologi peer-to-peer, versi umum di atas, topologi peer-to-peer memiliki kemandirian antar peer di dalamnya dan bersifat fault connected. Kelebihan topologi peer-to-peer sebagai berikut. Topologi peer-to-peer bersifat lebih independen atau bebas, di mana setiap komputer di dalamnya dapat bertindak sendiri tanpa harus ketergantungan kepada komputer server maupun perangkat penghubung jaringan atau switch dan hub. Kekurangan topologi peer-to-peer sebagai berikut. Yang pertama, keamanan data dan sistem relatif kurang pada topologi peer-to-peer, sebab setiap komputer memiliki pengaturan keamanan dan tingkat keamanan yang berbeda. Yang kedua, bagi pengguna jaringan yang tidak memiliki pengetahuan teknis jaringan komputer, pemanfaatan dan implementasi topologi peer-to-peer disarankan untuk tidak dipakai. Berikut topologi ring. Topologi jenis ring merupakan sebuah media transisi yang menguntai dari terminal pertama ke terminal lainnya. Jalur transmisi topologi ini hanya satu jalur. Kelebihan topologi ring sebagai berikut. Dengan melihat bentuk topologinya, maka dapat disimpulkan bahwa topologi ring relatif lebih hemat biaya untuk implementasinya. Misalnya, untuk penyediaan kabel jaringan, router, switch, hub, dan lain-lainnya. Kekurangan topologi ring sebagai berikut. Yang pertama, topologi ring memerlukan teknis yang memiliki kemampuan dan pemahaman terhadap jaringan komputer dan konfigurasinya dengan baik, sebab topologi ring memerlukan konfigurasi yang relatif lebih tinggi atau sulit. Yang kedua, topologi ring memerlukan ketelitian tinggi di dalam implementasinya. Berikut topologi tree. Topologi tree merupakan salah satu topologi yang juga paling banyak diterapkan di dalam jaringan komputer dengan bentuk geometri menyerupai pohon atau tree. Selanjutnya, kelebihan topologi tree sebagai berikut. Yang pertama, topologi tree memenuhi salah satu sifat atau syarat pada jaringan komputer. Berarti, kita dapat menyesuaikan jaringan komputer kita sesuai dengan keperluan dan kondisi dengan memanfaatkan topologi tree ini. Yang kedua, topologi tree mudah dikembangkan sesuai kebutuhan dan mudah diperbaiki jika terdapat permasalahan maupun kesalahan. Kekurangan topologi tree sebagai berikut. Yang pertama, pada topologi tree, potensi untuk terjadinya collision atau tabrakan pada data sangat besar. Yang kedua, topologi tree memerlukan usaha yang besar untuk melakukan perawatan dan perbaikan pada skala jaringan besar. Selanjutnya, topologi mesh. Topologi mesh merupakan salah satu jenis topologi jaringan komputer yang menghubungkan semua komputer secara penuh atau full connected. Topologi mesh merupakan topologi yang paling kompleks dan paling banyak digunakan pada penyedia layanan akses internet.
Selanjutnya, kelebihan topologi mesh sebagai berikut. Yang pertama, topologi mesh mempercepat adanya deteksi terhadap kesalahan dan gangguan pada jaringan komputer tanpa mengganggu komputer lainnya. Yang kedua, topologi mesh membantu meningkatkan keamanan data yang dipertukarkan di dalam jaringan komputer, termasuk juga privasi di dalamnya. Kekurangan topologi mesh sebagai berikut. Yang pertama, topologi mesh memerlukan tenaga ahli di bidang jaringan komputer sebab proses instalasi dan konfigurasinya memerlukan kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan topologi lainnya. Yang kedua, topologi mesh memerlukan biaya besar untuk penyediaan perangkat keras penghubung pada jaringan komputer. Kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis. Yang pertama ada Local Area Network atau LAN. LAN merupakan jaringan komputer terkecil untuk pemakaian pribadi. LAN memiliki skala jangkauan mencakup 1 km hingga 10 km dalam bentuk koneksi wired atau kabel, wireless atau nirkabel maupun kombinasi keduanya. Yang kedua, Metropolitan Area Network. MAN merupakan jaringan komputer yang memiliki cakupan area dan luas yang lebih besar dibandingkan LAN. MAN memiliki jarak jangkauan antara 10 km hingga 50 km. Wilayah jangkauan MAN dapat mencakup sebuah wilayah kota yang di dalamnya terdapat banyak gedung dan pemukiman. Yang ketiga, WAN atau Wide Area Network merupakan jaringan komputer yang lebih luas dari MAN dengan cakupan area seluas sebuah negara atau benua. WAN terdiri atas 2 atau lebih MAN di dalamnya. Yang keempat, Internet. Internet atau Interconnection Networking atau keterhubungan antara jaringan merupakan jaringan komputer yang terluas dengan cakupan seluruh planet bumi ini. Internet menghubungkan semua WAN, MAN, dan LAN di dalamnya. Ini merupakan referensi dari materi saya. Sekian pembahasan materi saya di hari ini. Terima kasih.